Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis set piece Manchester United. Ada hal menarik di laga Crystal Palace versus Manchester United kemarin. Yap, 2 gol anak asuh Ruben Amorim dicetak lewat situasi bola mati. Pada pekan ke-11 lalu, The Athletic sempat merilis statistik yang mengambil sampel 100 corner terakhir dan Manchester United berada paling tinggi untuk urusan cetak gol via sepak pojok. Ini mengindikasikan bahwa Ruben Amorim dan jajaran stafnya memperbaiki aspek ini. Juga mempertegas bahwa 2 gol melawan Crystal Palace kemarin merupakan hasil drill. Gol pertama terlihat Zirkzee yang mengambil posisi offset terlebih dahulu sebelum akhirnya mampu ceploskan bola dari sudut sempit. Sedangkan pada gol kedua, terlihat kecerdikan Bruno dan Mount yang seolah-olah tidak siap menerima umpan pendek, namun mampu temukan celah di pagar betis untuk dijadikan gol kemenangan. Menghadapi Crystal Palace yang notabene sering merepotkan tim-tim besar, lewat bola mati adalah cara efektif. Dan dewasa ini, tren ini semakin banyak digunakan. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim menggunakan sistem yang sama, 3-4-2-1. Dengan sistem yang sama ini, pertandingan jadi alot lantaran banyak situasi 1 versus 1. Šeško yang absen, posisinya diisi oleh Zirkzee. Ia ditopang Mount serta Mbeumo di belakangnya. Bruno kembali mengisi pos gelandang bersama Casemiro. MU lebih terlihat menggunakan shape 3-1 ketika build up. Satu gelandang yaitu Casemiro lebih sering turun dan Bruno yang naik. Yang membuat MU sulit untuk melakukan build up adalah tertutupnya jalur progresi tengah yang selalu dibayangi oleh striker Palace serta 3 gelandangnya. Di sini, 2 gelandang yang turun yaitu Bruno dan Casemiro ditutup jalur umpannya. Gak hanya itu, De Ligt yang terlihat lebih naik dari 2 center back lainnya juga kesulitan untuk mendapat ruang kosong akibat pres Mateta. Ia sejajar dengan 1 gelandang yaitu Casemiro, sementara Bruno dan Mount lebih ke depan. Akhirnya, Lemans yang turut menjadi pemain yang terlihat sejajar dengan 2 back lain, sementara De Ligt naik untuk mengikat pres Palace. Bisa dilihat MU berusaha untuk melakukan sirkulasi ke sayap dan langsung dikepung 3 pemain Palace yang berujung turnover. Bahkan dengan dropnya Bruno, MU tetap tidak bisa menyalurkan bola ke lini tengah karena ia sudah berada di antara 2 penyerang Palace. Mereka akhirnya memilih untuk lakukan long ball ke Zirkzee di depan yang berusaha pantulkan bola ke Mount, namun gagal. Cara bertahan kombinasi press dan low block Palace cukup menyulitkan. Garis pertahanan juga tidak start rendah, alias jarak antar lini terjaga, sehingga cukup sulit bagi MU untuk main di sela-sela shape 5-3-2 mereka. Di depan, mereka menggunakan shape 2 pressure dan 3 gelandang. Kekuatan Palace ada di 3 gelandang ini yang aktif naik ketika ada trigger press. Seperti di sini, perebutan dari gelandang yang naik untuk press mengubah situasi perebutan bola ini jadi serangan cepat, namun masih bisa ditepis Lemans dan diblok Euro. Serangan cepat mengandalkan situasi transisi memang kerap dilakukan Palace. Ketika berhasil memotong umpan Casemiro, bola dialirkan dengan 1 sentuhan cepat ke depan. Begitu masuk kotak penalti, gelandang dari lini kedua mampu mengancam gawang Lemans. Crystal Palace sendiri lebih banyak memanfaatkan long pass untuk langsung mengakses pemain di depan. Dari Henderson, bola tinggi dikirimkan ke Mateta. Situasi yang 50-50 ini nyatanya bisa menghasilkan peluang berbahaya jika tendangan tidak melebar. Ide Palace memang simpel dengan long pass lalu duel untuk menyerang lawan saat transisi, situasi yang sama dengan awal gol mereka. Ketika bola lambung dilepaskan, tuan rumah berhasil memenangkan duel dan lakukan transisi positif ke depan. Melalui serangan cepat ke depan ini, Euro kemudian melanggar Mateta di ujung kotak penalti.
Sang Algojo Mateta kemudian mengeksekusi penalti dengan dingin untuk bawa tim tuan rumah unggul, meski sebelumnya sempat diulang. Cukup menarik lantaran tren sepak bola modern dewasa ini justru di set piece atau bola mati. Tentu ada alasannya. Banyak tim sekarang, terutama tim kecil, bertahan dengan blok rendah atau parkir bis. Taktik ini bisa dibilang efektif menahan tim besar, apalagi jika dipadukan dengan counter attack. Untuk itu, perlu antitesis dari taktik parkir bis. Meski tidak jadi penawar secara langsung, nyatanya set piece bisa jadi cara lain untuk mencetak gol. Itulah kenapa tim besar seperti Liverpool dan Arsenal secara terang-terangan merekrut pelatih set piece tersendiri. Pada laga ini sudah terlihat sejak kick off, di mana bola langsung diarahkan ke Zirkzee di kiri dan di flick. Sempat diterima oleh Dalot, namun masih bisa dibuang dan menghasilkan throw-in. Tidak hanya berhenti di situ, terlihat De Ligt dan Yoro serta Casemiro berada di depan kotak saat throw-in. Lemparan jauh Dalot ditanduk De Ligt ke belakang dan sempat menimbulkan kemelut, namun bola masih bisa digagalkan Henderson. Kick off dan long throw-in adalah salah satu set piece yang mulai dieksplor, bahkan Crystal Palace juga terlihat melakukannya. Lemparan jauh jadi semacam sepak pojok, di mana terlihat di sini 8 pemain outfield Palace berada di kotak penalti. Pada babak pertama, 2 peluang emas MU justru lahir dari situasi throw-in tadi. Dan pada babak kedua, taktik bola mati tim tamu berjalan. Diawali dengan Zirkzee yang mengambil posisi offside dengan tujuan agar lepas dari marking. Peran lain dijalankan Dalot yang bertugas memblok Mateta. De Ligt yang di luar pun juga melakukan hal yang sama, memperlambat gerakan lawan. Dengan cerdik, Zirkzee turun sebelum bola ditendang agar tidak terjebak offside dan bola diarahkan kepadanya yang cukup bebas. Sebetulnya sudutnya sudah sempit, namun eksekusinya sangat tajam masuk ke gawang Henderson. Sebetulnya beberapa kali taktik mengandalkan combination play dan rotasi di kiri sudah terlihat pada babak pertama. Saat bola di show ini, terlihat pergerakan dinamis antara Zirkzee yang melebar, Bruno naik menempati ruang yang ditinggal, serta Dalot yang ke tengah. Namun eksekusi tidak jalan sehingga tidak ada penetrasi. Kembali rotasi posisi dilakukan Mount yang turun, lalu Bruno naik sejajar Zirkzee. Lalu Bruno lakukan kombinasi dengan Dalot dan berhasil masuk ke sepertiga akhir, meski eksekusi crossing belum sempurna. Dan akhirnya kombinasi antara long pass dan rotasi posisi yang jadi awal gol kedua. Diawali Lemans yang berikan ke Shaw di kiri, dilanjut dengan long pass ke Zirkzee yang melebar, namun bola tetap melaju ke depan. Dalot yang inverted mengambilnya, tetapi ia dilanggar. Yang menarik adalah lihat bagaimana Mount mencoba ngobrol dengan Bruno, namun bola malah ia tendang pendek. Lihat pula ada Zirkzee yang bertugas menutupi pandangan Henderson dan memperlambat pagar betis maju. Free kick ini pun berhasil dikonversi jadi gol oleh Mount. Patut dicatat bahwa set piece ada attack dan defense. MU masih perlu berbenah agar tidak banyak terancam oleh lawan. Juga eksekusi taktik yang belum konsisten saat open play membuat permainan anak asuh Ruben Amorim belum konsisten juga.